mahasiswa Trisakti berhasil menjebol gerbang DPR. Bangganya mereka ya. Kita ada di gerbang Pancasila. Hari ini kita buktikan bahwa 26 tahun reformasi kita kembali bisa menduduki gedung DPR. Entah sama kalau kita mati. Bagaimana anggota dewan telah diangkat dan rezim otoriter Orde Baru. Hari ini Jokowi menjelma sebagai rezim otoriter. Dia bukan anak tukang kayu, tapi dia anak tukang tipu. Bagaimana reformasi? Kami dari kepresidenan mahasiswa Universitas Trisakti menolak revisi undang-undang TNI dan Polri. Karena hal tersebut berpotensi berfungsi ABRI. Sangat kawan. Digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya. Itu yang berbeda. Kita sudah dua kali ribut di gedung ini ya? hanya mengurus anak dari satu keluarga dari Solo. Pada saat Pilpres kemarin kita persoalkan terkait dengan umur calon wakil presiden, anak Presiden Jokowi. Hari ini kita persoalkan lagi anak kedua beliau, anak ketiga beliau, anak bungsu beliau tentang umur calon gubernur. Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan lagi? Saya pikir kita memakai istilah Ketua Umum Partai Golkar yang baru yang menyatakan Raja Jawa, maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Kurang kerjaan ini ya. Politik dinasti Jokowi sebagai simbolik bahwa kita tidak akan kalah. Kenapa semua harus salahkan Pak Jokowi ya? Apakah orang-orang ini tugasnya mereka ini adalah untuk berdemo? Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM bersama rakyat yang hadir hari ini. Rakyat yang mana bos? Yang benar berdemo di aja. Semarang, di Solo, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, di Kebumen, di Cilacap, di Papua, di Aceh, di Medan. Ngaco aja kalian ini. Bentuk kekecewaan saya terhadap Presiden Jokowi yang katanya alumni kampus kerakyatan, yang katanya alumni UGM, tapi tidak memperjuangkan rakyat. Hari ini saya bakar poster beliau dengan poster keluarganya karena saya kecewa, karena kita semua kecewa dan kita akan melawan. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Membakar Pak Jokowi. Nasi bungkus sudah makan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, ada 3 video yang sudah kita simak bersama bagaimana brutalnya para pendemo ketika mereka menolak terkait dengan DPR yang tidak setuju ya untuk umur atau putusan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi DPR itu mereka lebih percaya kepada putusan Mahkamah Agung. Tentunya ini terkait dengan Pilgub ya, khususnya di DKI Jakarta. Saya kira sebenarnya tidak menjadi masalah ketika mereka berdemo ya, para mahasiswa ini yang berdemo mengatasnamakan rakyat. Yang konyolnya menurut saya adalah saat mereka berdemo, mereka menghancurkan pintu gerbang di gedung DPR RI. Kalian tahu nggak sih, kalau pintu gerbang itu dibuat dari pajak rakyat, ya, saya juga membayar pajak. Kalian berdemo mengatasnamakan rakyat, lalu kalian pula yang menghancurkan barang-barang yang dibuat pakai uang dari rakyat. Apa bedanya kalian sama orang yang kalian tuduhkan? Pak Jokowi menurut saya tidak harus kalian salahkan. Ini nanti sebentar garam di rumah kalian kurang, kalian salahkan Pak Jokowi. Kok sedikit-sedikit salahkan Pak Jokowi sih? Sampai kapan kalian ini terus menyimpan rasa sakit hati kalian ini? Sampai kapan? Toh kalau memang kalian tidak setuju, ya sudah. Jangan pilih. Begitu saja sudah selesai.
Ya, republik ini siapapun pemimpinnya pasti akan seperti itu. Saya menantang Anda, lebih baik ya, Anda ini berdemo kepada DPR, menuntut DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ya, perampasan aset-aset yang ada pada diri koruptor-koruptor. Itu kenapa kalian tidak demo, desak DPR agar segera mengesahkan? Kok kalian mingkem saja? Kok kalian diam saja? Itu yang menurut saya sangat-sangat urgensi. Bayangkan uang negara yang dikorupsi itu. Kalau bisa diambil semua, bisa bayar kok utang. Kalian yang dibayar berapa sih? Sampai-sampai kok barang-barang yang dibuat dari pajak rakyat kalian rusakin. Bahkan halte juga kalian rusakin. Kok jadi nggak bermartabat? Kalian tidak bedanya dengan sampah. Halo, pagi. Gue cuma mau kasih tau lu buat yang demo-demo ya. Demo boleh, tapi jangan merusak. Itu fasilitas gedung gerbang DPR itu dibiayain oleh uang rakyat. Pajak kita semua termasuk gue. Setengah mati udah bayar pajak, lu rubuhin lagi, lu rusak lagi. Nenek moyang, lu mau ganti pakai monyet. Lu demo aja, jangan anarkis. Kayak anak kesetan aja lu. Kayak orang Afghanistan, orang Yaman lu rusuh. Lu kalau mau bikin rusuh ke Afghanistan dong, di Yaman. Monyong, goblok, PA. Demo menyuarakan aspirasi pakai otak. Lu goblok lu, bukannya mikir kayak ngerusak fasilitas negara. Juga lu bilang Jokowi begini-begini. Tanpa Jokowi kita nggak bisa, Jakarta terutama begini maju. Pikir Pak ya, tolong ngesot PA lu. Aslinya Jokowi emang ambisi haus kekuasaan, betul. Apa yang kamu katakan ini betul. Pak Jokowi ini selama 10 tahun itu hanya cuman plong-plong, nggak bisa kerja, seperti orang yang bingung lah. Pak Jokowi ini adalah raja utang. Banyak sekali utang negara Indonesia. Orang yang kata seperti ini guys, orang yang benci sama Pak Jokowi. Orang yang iri sama Pak Jokowi. Karena apa? Di tangan Pak Jokowi, Indonesia ini semakin dikenali banyak orang. Dan Indonesia ini semakin maju. Kalian bayangkan ya, di tahun 2020 waktu Corona, seluruh negara itu ada krisis ekonomi. Dan di Indonesia, Pak Jokowi berani memutuskan gratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat. Padahal di seluruh negara, vaksin itu harus dibeli sama masyarakat. Tapi di Indonesia, Pak Jokowi rela mengeluarkan uang negara sebegitu banyak demi masyarakat Indonesia. Dan itu terbukti, Indonesia itu tidak krisis ekonominya waktu Corona. Jadi ekonomi Indonesia itu tetap aman. Itulah strateginya Pak Jokowi. Tidak seperti orang yang di sebelah itu ngomong asal ngomong tapi tidak pakai otak. Pak Jokowi ini selalu pakai otak kalau ngomong. Dia itu bukan asal ngomong. Sampai sekarang aja dia itu pilih Pak Prabowo karena dia yakin Pak Prabowo itu salah satu pemimpin yang baik. Dia angkat Pak Prabowo menjadi Menhan ya supaya dia tahu seperti apa sih Pak Prabowo ini. Setelah dia tahu Pak Prabowo itu seperti ini sifatnya atau dia itu cocok nggak jadi pemimpin, baru dia dukung. Dan Pak Jokowi pun memutuskan anaknya itu supaya menjadi wakilnya Pak Prabowo. Dan itu bukan untuk haus kekuasaannya Pak Jokowi, untuk masa depan Indonesia. Karena apa? Kalau dicintai nggak ribet, Cok. Yang ribet itu siapa? Yang ribet ayo panjenenganku yang tidak pro dengan Jokowi toh. Kenyataannya 82% rakyat Jawa Tengah itu pro dengan Jokowi, mencintai keluarga Pak Jokowi. Dan 75% rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dukung Pak Jokowi. Wong kenyataannya anaknya Pak Jokowi juga memenangkan Pilpres 2024 toh. Oh, dilihat tuh, dari zamannya
Bapak Soekarno sampai zamannya Bapak Jokowi, Indonesia itu maju yang mana? Lebih Jokowi maju lah. di mana? Ya di era Pak Jokowi toh, jalan tol. Sekarang HP-nya juga bagus-bagus. Dulu naiknya sepeda ontel, mainannya itu kelereng. Sekarang, ya jelas-jelas maju. Zamannya Bapak Jokowi, otomatis Pak Jokowi bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang bisa dibanggakan. Ngono lho Pak. Wis Lebih toh Pak, pintar ya, wong kenyataannya itu Pak Jokowi dicintai rakyatnya kok. Ribut-ribut, yang ribut siapa? Lu aja kali yang ribut. Alap-alap Jokowi sampai kapanpun itu cinta sama Pak Jokowi, cinta sama keluarga Pak Jokowi. Cinta itu tanpa penjelasan Pak, cinta itu tanpa tulisan, cinta itu nggak bisa dikata-kata, hanya cukup kata nggak bisa. Wis cinta ya wis cinta, titik. Gini aja. Salam waras, salam mobil sidik. Sak Jose. Kalau saya rasakan, undang-undang hanya untuk permainan elit politik yang ada di Jakarta. Betul. Setuju. Sekarang rancangan undang-undang pilkada dipercepat. Coba cepet dibahas. Padahal saya lihat sih nggak urgent banget. Benar. MK juga, saya lihat juga main politik juga, detik-detik akhir. Selama ini kemana aja? Memberikan suatu keputusan itu. Sama halnya yang demo. Demo merata dong. Kalau memang untuk kepentingan rakyat, ayo setuju di demo. Ingat satu hal yang lebih penting lagi buat masyarakat, undang-undang perampasan aset. Itu yang paling Pada penting. diam, pada kemana kalian semua? Hai DPR, hai masyarakat yang suka demo, pikir. Oke. Ada apa sih sebenarnya dengan anaknya Pak Jokowi itu? Nyalon jadi wakil presiden, jadi pada kemerutuk, ribut. Terus ini mau nyalon jadi wakil di DKI Jakarta juga pada kemerutuk. Kemarin itu si anaknya Pak SBY nyalon terus nggak jadi itu. Kalian juga pada nggak komen. Terus anaknya Bu Megawati itu jadi ketua DPR RI. Kalian juga diem-diem aja. Giliran anaknya Pak Jokowi dicintai rakyatnya aja pada ribut semuanya. Walah, nepotisme lah, apalah. Ini bukan masalahnya anaknya siapa, tapi permasalahannya anak lu mampu nggak bos? Ngono. Walah, wes ngono kuwi wae. Salam waras, salam mobil sidik. Salam baras. Ya, memang rasa-rasanya aneh ya. Segala sesuatu yang tidak beres selalu mereka salahkan Bapak Jokowi. Ya, entah mereka ini mungkin ingin mencari celah. Dari mana sih? Atau bagaimana sih kita mau menjatuhkan Pak Jokowi? Kok dia ini bersih sekali ya? Jadi, satu-satunya cara berdemo. Demo hal yang menurut saya sangat tidak penting. Ya, seharusnya yang lebih penting yang kalian demo itu adalah terkait dengan undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu kan sudah didesak berulang kali oleh Bapak Jokowi. Tapi kenapa DPR kok pada mingkem saja? Kenapa DPR ini kok pada diam saja? Apakah DPR juga termasuk orang-orang yang ikut korupsi? Sehingga mereka takut jatuh miskin jika suatu saat nanti harta-harta mereka itu diambil semua oleh negara. Buktinya kalian bisa nggak membicarakan Jokowi? Nggak bisa kan? Itu saja satu soalan. Sampai sekarang Jokowi 2 periode kalian rongrong, kalian lengserkan, kalian demo di mana-mana. Nggak goyang. Buktinya bisa nggak kalian membicarakan Jokowi? Kan nggak bisa. Itu tandanya Bapak Presiden Jokowi itu disenangi sebagian rakyat Indonesia, para pecintanya.
Kalian harus berpikir. Ya, komen-komen di beranda Bang Arul dari TikTok 1, 2, 3 sampai TikTok Arul yang ke 100 kalinya itu, buktinya mana? Para pendemo-pendemo Jokowi, bisa nggak kalian melengsarkan Jokowi sampai masa habis jabatannya sampai sekarang ini? Nggak bisa kan? Panas kalian, semakin panas, semakin membenci Jokowi, kalian semakin panas, sakit hati sendiri ya. Kasihan. Sama saya itu sudah mendorong tidak sekali 2 kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus, saya ulang terus. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Ingat, undang-undang perampasan aset itu sudah di DPR dari tahun 2013. Kenapa nggak pernah diketok-ketok? Kenapa tidak dijadikan undang-undang itu sebagai sesuatu hal yang sangat urgensi? Kenapa? Ayo, ada yang jawab nggak? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Ya, dia aktor terbaik. Tapi nggak ada ilmunya. Payah. Ini nggak ada urusannya sama presiden. Iya. Siapa sih itu? Aku nggak pernah nonton. Katanya si aktor. Sebelum ikut demo, lo belajar dulu materinya, skripnya, ya enggak? Jangan asal ngomong, ya. Aktor terbaik. Aktor terbaik. Tapi 0. Harusnya baca skrip kalau mau apa ya, mau berakting, ya enggak? Urusannya apa sama keluarga? Ya, payah. Sedikit Jokowi terus. Masih. Yang ambil keputusan itu adalah DPR. Mereka melawan MK, itulah istilahnya. Tapi kenapa yang disalahin Jokowi gitu loh? Kalian itu nyalain Presiden Joko Widodo. Katanya Jokowi ini pengen mulusin jalan anaknya untuk menjadi calon gubernur yang akan datang. Aku sungguh heran gitu loh. Apapun yang keputusan dari MK maupun dari DPR, selalu tukang kayu yang disalahin. Itu yang disampaikan Jokowi. Kenapa tukang kayu itu disalahin terus? Masa gara-gara keputusan dari DPR, dari MK, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo sedih dan tragis gitulah. Apa yang dia bangun selama ini, selama 10 tahun dia bangun Indonesia, memajukan Indonesia, memperhatikan warga miskin. Cuman gara-gara kemarin itu keputusan DPR, jadi dibenci oleh banyak orang. Masa gara-gara itu doang, guys? Presiden Joko Widodo itulah presiden terbaik. Cuman gara-gara keputusan DPR, kalian benci dia. Perlu kalian tahu ya, Jokowi itu tidak ada ikut campurnya dengan DPR. Aku setuju, kita harus tolak RUU Pilkada. Kita harus tolak itu. Rakyat bergerak bela Jokowi. Terkhusus buat kalian yang lagi demo terhadap Jokowi yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jakarta. Terus terang, yang kalian suarakan tidak mewakili kami yang ada di daerah. Please, kami bukan masyarakat bodoh, kami juga bukan warga yang terbelakang lagi. Kami bukan warga negara Indonesia yang tidak tahu tentang perkembangan zaman dan juga tentang pendidikan. Stop mengatasnamakan warga Indonesia untuk menyingkirkan Jokowi. Stop. Karena kalian tidak pernah tahu, kami yang di daerah, kami yang merasakan bagaimana selama kepemimpinan Jokowi, kami mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Saya sampaikan sekali lagi, untuk kalian yang ada di Jakarta, stop kalian berpolitik pelicik, khususnya yang demo, mahasiswa semuanya. Please, kalian tidak mewakili seluruh mahasiswa yang ada di daerah, di seluruh yang ada di Indonesia. Itu kalian saja yang di Jakarta. Kalau kalian berniat untuk menurut yang demo itu adalah hanya untuk membela kepentingan para elit. Kalau Pak Jokowi itu benar-benar dia memikirkan, mendengarkan suara dari bawah. Jadi memang akan terjadi pro dan kontra ya.
bagaimana selama ini ketika Bapak Jokowi mulai memimpin bangsa ini selama 2 periode, orang yang mungkin selama ini biasa makan nasi ayam sekarang nasi tempe atau bahkan mungkin hanya nasi kosong. Ya, karena lahan-lahan basahnya mereka itu sudah ditutup, sudah digembok oleh Pak Jokowi. Makanya jangan heran sekarang DPR yang salah, Jokowi yang didemo, nggak nyambung kan? Apa cuman saya yang akan katakan bahwa gempa megatrust di Indonesia yang sudah diprediksi oleh BMKG itu untuk sementara namanya putusan MK nomor 60. Ya, putusan MK Pilkada. Bagaimana tidak? Putusan tersebut tiba-tiba menggemparkan dan menggoncangkan rumah koalisi tetangga sebelah yang lagi bulan madu. Dalam putusan MK terbaru tersebut, MK ubah syarat pilkada, soal ambang batas pencalonan kepala daerah, soal usia pencalonan, dan sebagainya. Gempa megatrust ini sepertinya tidak sempat diprediksi oleh BMKG Kim++. Pasca putusan MK tersebut, peta pilkada 2024 pasti banyak yang berubah. Akan ada yang senyum kembali, ada yang bakal gagal ikut pilkada, dan ada koalisi yang lagi mesra-mesraan, tiba-tiba seperti pucat dan sakit perut. Bagaimana menurut kalian? Buat yang masih belum ngerti mengenai situasi saat ini, gue mau coba jelasin lagi, tapi agak lebih panjang, biar kalian tuh benar-benar ngerti. Dan gue senang kalau kalian mau cari tahu. Jadi awalnya itu bermula dari pencalonan gubernur di DKI Jakarta. Jadi ada 3 parpol yang waktu itu mau mengusung Anies Baswedan, PKB, PKS, sama Nasdem. Sempat udah deklarasi juga. Tapi tiba-tiba nggak jadi. 3 partai tersebut masuk ke koalisi Kim+, yaitu koalisi yang mengusung Prabowo. Jadi koalisinya tuh gemuk banget, gede banget. Dan mereka sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Masalahnya di mana? Masalahnya, gara-gara semua ada 12 partai itu menjadi koalisi, hanya mensisakan 1 partai, yaitu PDIP. Yang mana, kalau berdasarkan Undang-Undang Pilkada, PDIP nggak bisa nyalonin ke calon gubernur karena dia kurang kursi di DPRD. Kan Undang-Undang Pilkada itu minimal harus ada 20% kursi di DPRD, baru lo bisa nyalonin calon gubernur. Nah, setelah ada Ridwan Kamil, nah supaya Ridwan Kamil nih nggak melawan kota kosong, jadi tiba-tiba muncullah calon independen nih, yang mana kita nggak tahu siapa dia. Ini calon independen juga bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena mereka mencatut KTP warga DKI, yang mana warga-warga yang dicatut KTP-nya itu kayak, lo siapa kok lo bisa tiba-tiba dapat KTP gue dan mengatasnamakan gue mendukung lo, padahal nggak pernah. Dan banyak juga KTP yang orangnya udah meninggal dan itu terdaftar di website KPU, dia tuh mendukung paslon itu. Bahkan sampai KTP anaknya Anies Baswedan tuh juga terdaftar mendukung paslon tersebut. Dan itu kan udah nggak benar ya, udah masuk ke ranah pidana dan dilaporin juga nggak diproses, katanya itu kewenangan Bawaslu. Tapi tiba-tiba pencalonannya Pongrekun dan Darmakun itu disetujui oleh KPU. Udah aneh kan? Ini udah dibikin gitu. Nah, tiba-tiba muncullah nih putusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin nomor 60. Putusannya itu menurunkan ambang batas pencalonan calon gubernur, calon kepala daerah lah. Itu berpengaruh sama DKI dan semuanya. Jadi yang tadinya minimal 20% harus punya kursi DPRD, gara-gara putusan ini jadi nggak perlu tuh 20% kursi DPRD, tapi hanya perlu 6,5 sampai 10% kalau nggak salah. 10% perolehan suara di provinsi tersebut. Nah ini tuh kayak good news gitu loh buat warga DKI terkhususnya, karena biar ada yang menandingi Ridwan Kamil. Karena kalau Ridwan Kamil lawan si independen ini ya udah pasti menang. Gara-gara putusan ini, PDIP itu bisa mencalonkan calon gubernur karena dia perolehan suara di DKI adalah 14%. Tapi begitu ada putusan ini kan orang pada wah seneng gitu kan, pada euforia. Ya DPR dan pemerintah gak demen. Karena mereka bikin koalisi sebesar itu biar supaya nggak ada tandingan, biar langsung menang. Makanya langsung dibikin rapat pleno untuk mengabaikan putusan MK tersebut. Dan ada satu lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat batas usia minimal pencalonan kepala daerah. Khususnya calon gubernur dan wakil gubernur ya yang kita highlight di sini. Sebelumnya kan ada putusan MA tuh. Putusan MA itu bilang kalau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan atau wakil gubernur itu minimal berusia 30 tahun saat pelantikan.
Tapi kemarin MK bilang kalau untuk batas usia pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur itu minimal berusia 30 tahun saat penetapan calon. Jadi maksudnya adalah pas lo mau mencalonkan diri, pas pendaftaran nih sebelum penetapan calon, ya lo harus berusia 30 tahun dulu. Bukan pas lo udah dilantik lo baru berumur 30 tahun gitu, ngerti nggak? Ya ini buat siapa lagi kalau bukan putra mahkota yang paling kecil. Nah ini juga dibahas di rapat pleno, jadi mereka mau mengabaikan putusan MK dan mau pakai putusan MA. Padahal udah jelas-jelas kewenangan MK itu adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sifat putusan MK itu adalah final dan mengikat dan nggak ada upaya hukum lainnya. Jadi DPR tuh harusnya menghormati putusan MK. Nggak usah ngomong-ngomong anak abah ya, karena ya pas Gibran pun ya udah kita udah terima kok. Padahal prosesnya juga melanggar etika, tapi kita terima. Terus jangan lo bilang lagi kayak, ya terus kenapa? Kan lagian Kaisang juga belum tentu menang. Kalau dia bisa bikin itu peraturan diubah kayak gitu, gue sih nggak heran kalau misalnya dia tiba-tiba menang. Ya kalau emang pengen jadi gubernur, ya ikutin aja aturan mainnya. Jangan aturannya lo ubah-ubah. Berkompetisilah dengan baik, dengan sehat. Jadi udah jelas loh guys. Semoga kalian dengerin ya sampai habis. Ya, semoga kita bisa dipimpin sama orang-orang yang lebih berkompeten dan tidak greedy atau rakus gitu ya. Ya semoga masih ada harapan ya. Ya terus kalau misalnya Kaisang menang, mau apa? Kalau misalnya dia bisa bekerja, kan tidak masalah menurut saya. Kenapa sih perubahan ini ketika MK menyetujui bahwa bagi calon kepala daerah ya saat mendaftar itu harus umur 30 tahun, sementara MA saat mendaftar itu atau saat pelantikan itu umur 30 tahun tidak masalah. Jadi gimana ya? Sebenarnya masalahnya di mana sih? Kalau dia umur 15-16 tahun, kalau dia bisa pimpin daerah itu, kenapa tidak? Ya, jangan kalian berdemo hanya mau mementingkan kepentingan kalian sendiri, lalu kemudian kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia. Puh. Demo hanya 50-60 orang, kalian atasnamakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Mikir, sadar dong. Tidak ada pengesahan undang-undang pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun, kondusivitas harus tetap kita jaga. Iya, lu kalau pergi demo tapi lu belum dapatkan informasi apa-apa ya pasti lu akan brutal ya. Jadi buat Anda para pendemo, saya sekali lagi menekankan, saya meminta tolong kepada Anda, desak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset negara yang dimakan oleh para koruptor. Ya, itu lebih urgensi. Baik teman-teman, tentu teman-teman punya pendapat tersendiri terkait dengan video-video yang sudah saya share, yang sudah kita simak bersama sepanjang kurang lebih 30 menit ya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini, like, komen, dan share video sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam Baras, dan salam NKRI.